down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang pencemaran yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Apa saja macam-macam dari pencemaran lingkungan? Apa sih yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Semuanya akan kita tuntaskan di sini. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam. Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung, baik kepada kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi kita ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius. Macam-macam pencemaran lingkungan. Berdasarkan sifat, zat pencemaran ada 3. Pertama, pencemaran biologis, kedua, pencemaran fisik, dan ketiga, pencemaran kimiawi. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibagi menjadi 4. Pertama, pencemaran air, kedua, pencemaran tanah, ketiga, pencemaran udara, dan keempat, pencemaran suara. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, sehingga memunculkan polusi udara. Apa sih penyebab terjadinya pencemaran udara? Yang pertama, bebasnya karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2 ke udara, yang dapat berasal dari asap kendaraan, asap pembakaran atau kebakaran, asap rokok, asap cerobong pabrik. Kedua, adanya asap vulkanik dari aktivitas letusan gunung berapi sehingga dapat menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Ketiga, bebasnya partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur ke udara akibat asap dari pembakaran batu bara pada pembangkitan listrik dan pabrik. Keempat, adanya chlorofluorokarbon atau CFC dari hasil kebocoran mesin pendingin seperti kulkas dan AC mobil. Zat pencemar udara dapat berupa asap, debu, dan gas buangan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tersebut dapat berasal dari minyak tanah dan batu bara. Gas pencemar udara yang mengandung zat berbahaya yaitu gas karbon monoksida atau CO, gas karbon dioksida atau CO2, gas belerang atau SO2, dan nitrogen oksida atau NO2. Ini adalah contoh dari pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap pabrik. 2. Pencemaran air. Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Apa sih penyebab terjadinya pencemaran air? Yang pertama, pembuangan hasil bekas limbah industri, rumah tangga ke perairan. Kedua, adanya partikel-partikel tanah di perairan akibat adanya erosi. Ketiga, penggunaan bahan pelda atau racun dalam kegiatan menangkap ikan. Keempat, tumpahannya minyak karena kebocoran, kanker, atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Ini adalah contoh pencemaran air yang disebabkan oleh peti atau penambang emas ilegal. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau darat
merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah, berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Penyebab terjadinya pencemaran tanah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan manusia. Umumnya, limbah domestik berupa sampah basah atau organik yang mudah diurai. 2. Limbah industri, yaitu limbah padat berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan seperti sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, fluid, pengawetan buah, dan lain-lain. 3. Limbah pertanian, biasanya berasal dari pestisida yang digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman. Limbah pertanian ini juga merupakan jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran tanah juga disebabkan oleh adanya limbah rumah tangga seperti kaleng, kantong plastik, karet kaca, dan deterjen. Sedangkan dari limbah industri seperti asam sulfat dan hujan asam berupa sulfur oksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO2. 4. Pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising secara terus-menerus. Sumber pencemaran suara disebabkan oleh suara mesin pabrik, suara kereta api, bus, motor, pesawat terbang, dan suara gaduh lainnya. Sumber kekuatan suara ada beberapa macam. Yang pertama, percakapan normal 40 desibel, keributan 80 desibel, kereta api 95 desibel, mesin motor 105 desibel, dan pesawat jet lepas landas 150 desibel. Ini adalah video penambang emas yang lagi bekerja. Di sini terjadi pencemaran lingkungan yang sangat banyak. Pertama, pencemaran udara yang diakibatkan oleh mesin dari penambang emas tersebut. Yang kedua, pencemaran air. Di sini air telah tercampur dengan air raksa. Dampak pencemaran air raksa di antaranya 1. Masalah kesehatan terutama akibat uap raksa terjadi pada otak, sistem saraf pusat, dan ginjal. 2. Mengisap uap raksa mengakibatkan iritasi paru-paru, kesulitan bernapas, dan sakit di bagian dada, paru-paru basah, dan gagal ginjal, dan lain-lainnya. Yang ketiga, terjadi pencemaran tanah, di mana tanah sudah tidak lagi subur diakibatkan oleh campuran dari air raksa. Berikut ini akibat pencemaran lingkungan, diantaranya 1. Pemekatan hayati, 2. Keracunan dan penyakit, 3. Punahnya spesies, 4. Peledakan hama, 5. Terganggunya keseimbangan lingkungan, 6. Kesuburan tanah berkurang, 7. Terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat disebabkan oleh adanya senyawa nitrogen oksigen dan sulfur oksida. 8. Penipisan lapisan ozon. Akibat menipisnya lapisan ozon, yaitu intensitas sinar ultraviolet ke bumi meningkatkan suhu bumi, naiknya permukaan laut, mengancam kesehatan makhluk hidup di bumi. 9. Efek rumah kaca. Cara mencegah atau menanggulangi pencemaran lingkungan adalah dengan cara sebagai berikut. 1. Limbah industri, yaitu dengan membangun industri jauh dari pemukiman atau perkotaan. Dan limbah organik dari makanan dapat diproses menjadi bahan yang berguna. 2. Limbah rumah tangga, yaitu dengan cara mengalirkan limbah cair ke bak penampungan dengan tujuan mencegah terjadinya pencemaran air untuk rumah,
mencegah terjadinya pencemaran tanah, dan menghindari bau pemandangan yang tidak sedap. Sampah plastik, kaleng, dan karet dapat didaur ulang menjadi peralatan yang berguna. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Sampah dibuang di tempat yang lebih rendah dan ditimbun dengan tanah. 3. Limbah pertanian, yaitu tidak menggunakan pupuk pertanian secara berlebihan, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida, membuat pupuk kompos dengan bahan sisa panen. 4. Pencemaran udara, yaitu dengan mengurangi bahan bakar minyak dan batu bara, menggunakan penyaring pada cerobong asap, menggunakan bahan bakar alternatif, mencegah penebangan atau pembakaran hutan, membangun taman kota dengan tanaman anti polutan, pengendalian pembangunan rumah kaca, mengadakan uji emisi asap kendaraan bermotor. 5. Pencemaran air, yaitu dengan memelihara daerah aliran sungai dan netralisasi zat kimia. 6. Adanya tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 7. Meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup. Dalam abad modern ini, banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi, sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Manusia adalah satu-satunya komponen lingkungan hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup. Dalam usaha merubah lingkungan hidupnya ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar. Akibat perbuatan ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global atau global warming, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Pemekaan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Proses pemekatan hati ini dapat diartikan sebagai peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu. Pemekatan hayati ini juga disebut dengan amalgamanisiasi. Sebagai contoh untuk menggambarkan kasus ini adalah suatu perairan yang telah tercemar, maka bahan pencemar yang ada di air tersebut akan menempel pada alga yang hidup di wilayah perairan tersebut. Ketika alga dimakan ikan-ikan kecil, maka ikan-ikan kecil akan terkontaminasi bahan pencemar. Dan ketika ikan-ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan besar, maka ikan besar juga akan mengandung beberapa bahan pencemar yang dimiliki oleh ikan kecil. Dan ketika ikan-ikan besar ditangkap oleh nelayan dan dimakan oleh manusia, maka bakteri atau polutan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui ikan-ikan besar tersebut. Ketika manusia mengkonsumsi beberapa makanan yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi bahan pencemar, maka segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Beberapa kemungkinan buruk dari mengkonsumsi bahan makanan yang tercemar adalah keracunan atau bahkan bisa juga dapat menyebabkan meninggal dunia. Menurut George Tyler Miller tahun 1979 dalam bukunya yang berjudul Living in the Environment menjelaskan bahwa akibat pencemaran lingkungan terhadap kehidupan dikelompokkan ke dalam 6 tingkatan. Adapun tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Tingkatan 1, gangguan estetika, misalnya bau. Tingkatan kedua, kerusakan properti, misalnya bahan logam menjadi karatan. Tingkatan ketiga, gangguan pada tumbuhan atau hewan, misalnya penurunan hasil pertanian dan peternakan. Tingkatan keempat, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernapasan. Tingkatan kelima,
kerusakan secara genetik dan reproduksi manusia. Dan yang terakhir, tingkatan keenam, gangguan pada ekosistem secara luas, misalnya perubahan iklim global pada bumi kita ini. Salah satu contoh pencemaran lingkungan yang ada di Provinsi Jambi adalah pencemaran Sungai Batanghari yang berakibat fatal. Sungai adalah salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, yang mana jika kekeringan tiba, sungai tersebut bisa digunakan sebagai sumber mata air untuk kehidupan masyarakat. Pada zaman dahulu, banyak warga yang memanfaatkan air sungai tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, memandi, dan masih banyak lagi lainnya. Saat itu air masih sangat jernih dan sehat, berbeda dengan air saat ini yang mana air sungai dipenuhi dengan limbah cair. Selain itu, menangkap ikan dengan zat kimia berbahaya juga menyebabkan pencemaran sungai semakin bertambah parah. Sungai yang saat ini sudah mulai tercemar adalah Sungai Batanghari. Pencemaran Sungai Batanghari ini tersebut menyebabkan dampak yang sangat fatal. Pada tanggal 3 Oktober 2017, masyarakat Jambi, tepatnya di Desa Teluk Rendah, Kecamatan Tebo Ilir, Tebo menjadi geger karena banyak warga yang mengeluhkan gatal-gatal, terutama anak-anak. Masyarakat yang ada di Jambi mengalami gatal-gatal yang cukup ekstrim sebab disertai dengan nanah. Menurut karyawan salah satu perusahaan swasta yang ada di dekat daerah tersebut mengemukakan bahwa penyakit kulit diduga akibat dari pencemaran Sungai Batanghari. Korbannya pun cukup banyak, yang mana gatal-gatal tersebut menyerang orang tua, anak SD dan TK. Gatal-gatal tersebut terjadi selama sebulan dan jumlah korbannya pun semakin bertambah. Di sungai tersebut dipenuhi dengan limbah perusahaan, yang mana saat musim hujan seperti ini limbah akan mudah sekali mengalir ke sungai. Rata-rata masyarakat yang ada di sekitar Sungai Batanghari tersebut menggunakan air PDAM yang airnya berasal dari Sungai Batanghari. Di saat musim hujan, limbahnya akan mudah mengalir ke sungai disebabkan oleh aliran air hujan yang sangat deras. Dampaknya pun bisa dirasakan terutama anak-anak yang sistem imunnya masih lemah. Ketika sudah terjadi pencemaran, air sungai menjadi tidak berkualitas. Air sungai yang tercemar yang dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit yang merusak organ tubuh. Dan jika digunakan untuk mandi, cuci kaki juga bisa menyebabkan penyakit kulit. Pencemaran Sungai Batanghari harus menjadi perhatian masyarakat Indonesia, supaya kesadaran untuk menjaga lingkungan sungai semakin menjadi meningkat. Contoh pencemaran lingkungan dan kerusakan alam di Jambi terus berlangsung akibat aktivitas tambang emas ilegal. Masih ada beberapa tempat usaha penambangan emas tanpa izin atau peti yang diduga masih banyak beraktivitas di Merangin. Sudah banyak pihak jajaran Polres Merangin melakukan patroli dan razia guna melakukan pemberantasan peti yang berada di wilayah Kabupaten Merangin. Akan tetapi, para pengusaha peti yang berada di sekitar belakang SD 146 Desa Mentawa, Kecamatan Nalotantan masih berani dan leluasa beraktivitas. Itulah contoh-contoh pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Pesan terakhir untuk kita semua yaitu marilah kita menjaga lingkungan kita, yaitu dimulai dari perubahan yang terkecil, yaitu diri sendiri. Warisan paling istimewa untuk generasi berikutnya adalah lingkungan yang lestari dan terjaga. Lingkungan yang sehat dan bersih akan menciptakan pikiran yang positif. Itulah materi tentang pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.